Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan saya, Asep Muhammad Dahlan, pada mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa Dagang dan Manufaktur, kelas 11 Akuntansi Keuangan Lembaga. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai ruang lingkup perusahaan jasa. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan sekarang ini 3.1 menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa, 4.1 melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan sekarang ini, yang pertama, peserta didik dapat menentukan dokumen sumber pada perusahaan jasa dengan cermat dan teliti. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan dokumen pendukung pada perusahaan jasa dengan cermat dan teliti. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis dokumen sumber pada perusahaan jasa dengan cermat dan teliti. Dan yang keempat, peserta didik dapat menganalisis dokumen pendukung pada perusahaan jasa dengan cermat dan teliti. Nah, yang pertama, sebelum ke dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa, kita mengenal dulu apa sih perusahaan jasa itu. Ya. Nah, dalam ekonomi, jenis perusahaan itu meliputi perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Jasa merupakan alat pemenuh kebutuhan yang tidak dapat dilihat dan diraba bentuknya, namun dapat dirasakan manfaatnya. Nah, dari pengertian jasa dapat kita simpulkan bahwa perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya memproduksi produk yang tidak berwujud dengan tujuan mencari laba. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menjual jasa kepada masyarakat yang membutuhkannya. Ya. Jadi perusahaan jasa itu menjual jasa, ya, tidak ada bentuk produknya, ya, karena tidak ada wujudnya. Ya, contoh dari perusahaan jasa antara lain, ya, jasa komunikasi, jasa hiburan, jasa perbengkelan, jasa penginapan, jasa konsultasi, dan jasa angkutan. Perusahaan jasa yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita, misalnya salon kecantikan ataupun bengkel kendaraan, ya. Nah, itu salah satu contoh dari perusahaan jasa. Terus selanjutnya ciri-ciri perusahaan jasa. Ya, kalau kita lihat di sini ada 4 ciri. Yang pertama, kegiatannya memberi pelayanan jasa. Ya, jadi perusahaan jasa itu tidak menjual produk, ya, tetapi memberikan pelayanan jasa. Ya. Terus yang kedua, pendapatannya berasal dari penjualan jasa. Ya, karena di sini perusahaan jasa itu menjual ataupun memberikan pelayanan jasa, jadi di sini perusahaan jasa itu memperoleh pendapatannya itu dari hasil penjualan jasanya. Ya. Terus yang ketiga, tidak terdapat perhitungan harga pokok penjualan, ya, karena di perusahaan jasa beda, ya, dengan perusahaan dagang. Nah, kalau di dalam perusahaan dagang kita harus menghitung HPP-nya ataupun harga pokok penjualan. Nah, tapi kalau di perusahaan jasa kita tidak perlu menghitung harga pokok penjualan, ya, karena yang kita jual pun bentuknya jasa, tidak ada wujudnya, ya, itu. Terus yang keempat, beban operasionalnya terdiri atas beban usaha, ya. Nah, itu ciri-ciri dari perusahaan jasa. Terus karakteristik, ya, karakteristik dari perusahaan jasa. Ya, kalau kita kelompokkan di sini ada 3 karakter, ya, perusahaan jasa. Karakter yang pertama itu intangibility, ya. Produk yang dihasilkan perusahaan ini tidak ada wujudnya ataupun tidak berwujud, yaitu sifat jasa tidak memiliki wujud fisik, ya. Jadi hanya dapat dilihat dan diraba ataupun dirasakan, ya.
jasa tidak berbentuk seperti barang, ya, namun manfaatnya dapat kita rasakan. Ya, beda halnya dengan perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang itu ada bentuk wujud ataupun fisiknya, ya, itu karena ada bentuk produknya, ya. Itu. Nah, kalau perusahaan jasa itu intangibility, ya, tidak berwujud, ya, itu. Terus yang kedua, inseparability, tidak dapat dipisahkan, yaitu tidak ada pemisahan antara produksi dan penjualan jasa. Produksi dan penjualan jasa ini terjadi pada waktu yang bersamaan. Contohnya pembelian jasa potong rambut di salon, ya, sekaligus memproduksi, ya, dan penjual produk jasanya, ya. Jadi di dalam satu tempat dan di dalam satu waktu secara bersamaan, ya. Jadi tidak bisa dipisahkan, ya. Beda halnya dengan perusahaan dagang, ya. Kalau perusahaan dagang beda tempat antara produksi dengan penjualan produknya, ya, gitu. Kalau di jasa itu bersamaan, ya. Jadi tidak dipisahkan, ya, itu. Terus karakter yang ketiga yaitu variability, berubah-ubah, yaitu sifat jasa yang tidak dapat distandarisasi karena sangat bergantung pada selera, waktu, tempat, dan karakteristik konsumen. Ya, jadi bisa berubah-ubah gimana tergantung ataupun karakternya dari konsumen. Ya, setiap konsumen itu kan berbeda-beda. Ada yang seleranya beda, tempatnya dan waktunya, terus karakteristiknya pun berbeda-beda setiap konsumen, ya. Nah, itu karakteristik dari perusahaan jasa, ya. Nah, terus selanjutnya langsung kita ke intinya, yaitu mengenai dokumen sumber, ya. Nah, kalau di perusahaan jasa, ya, dokumen ataupun bukti transaksi ini ada bukti ekstern dan bukti intern, ya. Kalau bukti intern itu bukti transaksi yang digunakan di perusahaan, ya, di dalam perusahaan, ya. Kalau ekstern itu di luar perusahaan, ya. Kalau intern contohnya seperti bukti memorial, ya, terus bukti kas masuk, bukti kas keluar, ya, gitu. Kalau bukti kas masuk itu mengenai pencatatan mengenai keuangan yang masuk ke dalam perusahaan, ya. Kalau bukti kas keluar itu bukti transaksi mengenai pencatatan pengeluaran kas, ya. Itu untuk bukti transaksi intern, ya. Nah, yang kita bahas yang sekarang ini ada bukti ekstern, ada 8 jenis bukti ataupun dokumen, ya. Nah, dokumen sumber ataupun bukti transaksi, ya. Nah, setiap kegiatan bisnis tentunya melakukan transaksi dalam kegiatannya untuk membuktikan bahwa transaksi tersebut benar-benar dilakukan. Maka dibutuhkan bukti yang mendukung adanya transaksi tersebut. Dokumen sumber ataupun bukti transaksi yaitu suatu bukti yang tertulis atau bukti atas terjadinya setiap kegiatan transaksi dalam suatu perusahaan atau bisnis, ya. Manfaat utama dari bukti-bukti transaksi yaitu menyediakan bukti tertulis atas transaksi yang telah dilaksanakan dan sekaligus untuk menghindari kemungkinan terjadinya sengketa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam melakukan setiap kegiatan transaksinya, harus terdapat bukti ataupun dokumen yang menyertainya. Jadi setiap adanya pencatatan transaksi, itu harus dibarengi dengan dokumen sumber ataupun bukti transaksi. Contoh dari dokumen sumber ataupun bukti transaksi yang ada di perusahaan jasa, seperti bukti memorial, faktur, nota debit, nota kredit, kwitansi, bilet giro, dan cek. Nah, itu bukti
eksternnya ya, tadi sudah dijelaskan bukti itu ada ekstern dan bukti intern ya. Nah, yang kan kita bahas sekarang ini ada bukti ekstern ya. Nah, yang pertama dari contoh dari bukti transaksi yang pertama yaitu bukti memorial ya. Nah, kalau bukti memorial ini salah satu contoh dari bukti intern ya. Jadi bukti yang dibuat oleh perusahaan ya. Kalau ekstern itu kan yang dibuat oleh luar perusahaannya ya. Nah, yang pertama memorial ataupun biasa disebut dengan memo, yaitu bukti transaksi intern berupa catatan dari pimpinan perusahaan kepada bagian akuntansi, antar bagian atau manajer dengan bagian-bagian yang ada di lingkungan perusahaan untuk melakukan pencatatan suatu kejadian. Ya, nah ini contoh dari bukti memorial ya. Perusahaan UD Subur Makmur ya, dari kepala bagian akuntansi ya untuk urusan akuntansi. Nah, ini harus dibuat jurnal penyelesaiannya ya. Ini dikirim bukti memonya ya dari kepala bagian akuntansi. Itu contoh dari bukti memorial. Ya. Terus yang kedua faktur atau invoice. Faktur itu bukti perhitungan pembelian atau penjualan yang dilakukan secara kredit ya, yang dibuat oleh penjual minimal dalam 2 rangkap ya. Jadi ada 2 rangkap, rangkap 1 dan rangkap keduanya itu kopiannya buat arsipnya ya. Tuh. Faktur ini terbagi dalam faktur pembelian dan faktur penjualan ya. Bagi pihak pembeli, faktur yang diterima dari pihak penjual merupakan faktur lembar pertama. Ya, lembar pertama itu berarti lembar yang asli. Itu disebut sebagai faktur pembelian ya, yang digunakan untuk bukti transaksi pembelian barang. Nah, bagi pihak penjual, faktur yang dibuat dan dikirim kepada pihak pembeli merupakan faktur penjualan. Itu lembar kedua ya atau kopiannya dari faktur yang bersangkutan digunakan sebagai bukti transaksi penjualan barang ya. Itu. Jadi ada faktur penjualan, ada faktur pembelian. Faktur jadi pada intinya itu penjualan atau pembelian yang secara kredit ya itu. Kalau yang secara tunai itu nanti ada lagi ya, bukan masuk ke dalam faktur kalau yang secara tunai. Nah, ini contoh dari faktur ya. Ini dari PT Sampel Indonesia ya, faktur. Jadi bentuknya seperti ini ya, itu untuk faktur. Terus selanjutnya yang ketiga ada nota debit. Ya, nota debit ini perhitungan atau pemberitahuan yang dikirim suatu perusahaan atau suatu badan usaha kepada konsumennya bahwa akunnya telah didebit dengan nominal atau jumlah tertentu. Penerima nota debit ini akan mencatat pada akun pihak pengirim nota pada sisi kredit ya. Itu nota debit ini pengiriman barang karena ada barang yang tidak sesuai dengan pesanan ataupun barangnya rusak ya. Makanya diretur ya, dikembalikan itu menggunakan nota debit ya. Jadi ada barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau barangnya rusak ya, nota debit itu ya, returnya retur pembelian ya, nota debit itu. Terus selanjutnya nota kredit ya, nota kredit ya. Nah, ini nota kredit itu pemberitahuan atau perhitungan yang dikirim suatu perusahaan ya atau badan usaha kepada pelanggannya bahwa akunnya telah dikredit ya dengan nominal atau jumlah tertentu ya.
Nota kredit ini akan mencatat pada akun pihak pengiriman nota pada sisi debit, ya. Itu. Jadi nota kredit itu juga sama, ya, karena ada barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau barangnya rusak, ya. Itu. Jadi kalau nota kredit itu returnya retur pembelian, kalau nota debit itu returnya retur penjualan, ya. Gitu. Nah, di sini contoh dari nota kredit, ya, dari PT Himaku dikirim kepada PT Komputindo, ya, atas barang, ya, yang dikembalikan, ya, notebook Acer itu, ya, yang 10 in dan 11 in. Itu salah satu contoh dari nota kredit, ya. Tuh, nanti di bawahnya ditandatangani bagian pemasaran dan disetujui oleh pimpinannya dan dibukukan, ya, oleh bagian pencatatan, ya. Itu salah satu contoh dari nota kredit, ya. Terus selanjutnya yaitu kwitansi, ya. Kwitansi ini tanda bukti pembayaran uang, ya, yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang, ya. Bagi suatu perusahaan, kwitansi ini diterima dari pihak lain merupakan bukti pembayaran pengeluaran kas, ya, kepada pihak yang bersangkutan. Sedangkan kwitansi yang diserahkan kepada pihak lain ini merupakan bukti penerimaan kas atau uang dari pihak yang bersangkutan. Nah, kwitansi ini harus dibuat, ya, sekurang-kurangnya 2 rangkap, ya. Lembar pertama itu lembar asli, harus biasanya yang di atas sesuai dengan aturannya, ya, di atas 5 juta, ya, atau 1 juta itu menggunakan materai, ya. Nah, ini mah menggunakan materai yang lama 6.000, ya. Kalau sekarang itu materainya 10.000, ya. Itu. Nah, lembar aslinya, ya, itu lembar pertama dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, ya. Itu untuk diserahkan kepada pihak pembayar, ya. Jadi yang asli diserahkan kepada pihak pembayar dan lembar kedua ini sebagai sumber ataupun dokumen pencatatan akuntansi. Nah, lembar yang keduanya ini yang menerima uangnya, ya, sebagai bukti. Itu lembar kecil, ya, biasanya disebutnya dengan sus kwitansi, ya, ataupun bonggol kwitansi, yaitu sebagai bukti ataupun dokumen pencatatan akuntansinya, ya. Terus selanjutnya yaitu biljet giro, ya. Biljet giro itu surat perintah pemindah bukuan dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dengan biljet giro pada bank yang sama atau pada bank lain, ya. Itu. Jadi surat perintah, jadi memindah bukuan dari nasabah bank kepada bank yang tertera di dalam biljet gironya, ya, sesuai dengan jumlah yang tertera juga. Nah, ini salah satu contohnya, ya, salah satu contoh biljet giro ini dari Bank Pundi, ya, itu. Nah, ini kepada atas nama Komar, ya, pada Bank ABC. Jadi nanti dari Bank Pundi itu dipindahkan kepada Bank ABC yang atas nama Komar sebesar 10 juta rupiah, ya. Nah, itu contoh dari biljet giro. Terus selanjutnya cek. Cek adalah surat perintah membayar kepada bank dari orang yang menandatangani, ya, untuk membayar sejumlah uang yang tertulis di cek kepada pembawa atau orang yang namanya tertulis dalam cek. Cek bisa diuangkan ke bank oleh orang yang namanya tertulis dalam cek. Tetapi jika di dalam lembaran cek
jika di dalam lembaran cek setelah kata kepada ditulis kata tunai atau cash atau pembawa, itu ya yang bersangkutan dapat diuangkan ke bank oleh siapa saja, ya. Tuh, nah di sini salah satu contoh ceknya, ya. Nah ini Bank BCA, jadi harus dicairkan juga di Bank BCA, ya, sesuai namanya yang di sini dan yang terteranya. Misalnya di sini tertera 2.700.000.000 rupiah, ya. Itu di sini juga ada nomor ceknya, ya. Nanti di sini namanya ya kepada siapa gitu, ya. Itu nanti dicairkannya pun harus oleh nama yang tertera di dalam cek ini, ya. Itu contoh dari cek, ya. Itu terima kasih, ya, sudah mendengarkan pembelajaran saya mengenai dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa, ya. Cukup sekian dari saya, berjumpa kembali nanti pada pertemuan selanjutnya, ya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.